Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya alim, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami patuh padamu, ilmu yang membuat kami pasrah padamu. Kabulkan wahai yang maha menatap, kabulkan wahai yang maha mendengar, kabulkan ya Allah wahai yang maha baik. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha, sungguh bahagia, menang, man aslama, barang siapa yang Islam, diberi hidayah Islam, bisa memasrahkan dirinya kepada Allah, waruziqa kafafan, rezekinya cukup, wa qana'ahullahu bima atah, dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ingin bahagia, ini bukan banyak uangnya, tapi cukup. Asma Allah yang kita bahas adalah Al-Hasib, Allah yang maha memberikan kecukupan. Dalam surat An-Nisa ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Dalam surat At-Talaq ayat 3, ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang tawakal 'alallah, kepada Allah, fahuwa, maka baginya hasbuhu, Allah cukupkan keperluannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq ayat 3. Jadi hadirin,
Hidup ini tidak perlu banyak, yang penting tiap perlu cukup. Bukan ada juga tidak cukup, menderita. Perlu untuk makan, cukup. Perlu untuk memberi makan, cukup. Perlu untuk anak sekolah, perlu untuk menyekolahkan saudara, cukup. Perlu untuk bikin sekolah, cukup. Jadi jangan ribet hidup ini. Asal cukup saja sudah memenuhi semuanya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Tolong ya, jangan bolak-balik. Maka kalau ditanya, kalau rezeki maunya kaya atau cukup? Cukup. Kalau hati, ghina fi qalbi, hati ingin kaya. Kalau rezeki cukup. Mau sedekah 1 juta, cukup. Sedekah 1 miliar, cukup. Sedekah 1 triliun, tuh cukup. Yang bisa mencukupi cuma satu, siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita, dia sudah sangat tahu apa yang kita perlukan. Lebih tahu dari kita sendiri, lebih tahu dari siapapun. Karena yang mendesain diri kita adalah Allah. Kita tidak tahu keperluan kita yang sebenarnya, sedikit yang kita tahu, orang lain juga tidak tahu. Dan Allah tahu keperluan kita bukan hanya sekarang. Dari dulu ketika di rahim diciptakan oleh Allah, semua keperluan pembelahan sel, mana yang jadi mata, mana yang jadi kaki, mana yang jadi telinga, mana yang jadi jantung, beres, semuanya cukup tanpa diketahui siapapun kecukupannya. Benar? Ini rumit sekali ini. Saudara tahu dahsyatnya satu sel kita tuh seperti apa? Satu sel kita ini entah berapa banyak sel, begitu banyak sel. Satu sel itu begitu rumit, ada inti selnya, ada berbagai hal sumber energinya di sana. Yang ini kalau diibaratkan seperti tiba-tiba ada angin puting beliung, angin besar, lalu ada tumpukan sampah, disambar angin, begitu berputar, tiba-tiba keluarlah pesawat Boeing 747. Mustahil kan? Oleh manusia. Nah, penciptaan sel itu entah gimana jadi sel yang sangat sempurna. Dan hanya Allah yang bisa melakukannya. Jadi, jangan risau dengan keperluan kita. Bagaimana Allah tahu keperluan kita? Tahu kenapa Allah tahu? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Coba kita bahasa cukup ini ya. Yang menciptakan keperluan kita siapa? Allah. Pasti Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan yang punya menggenggam apa yang kita perlukan siapa? Allah juga. Dan yang paling tahu, yang paling pas keperluan kita siapa? Allah. Jadi tidak ribet hadirin. Kalau kita ingin selalu cukup, di antara pintu gerbangnya adalah wa may yatawakkal 'alallah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, bulat hatinya tuh, utuh, hakul yakin, saya ini ciptaan Allah, semua ciptaan Allah, semua milik Allah. Allah tahu persis apa yang saya perlukan. Allah yang menguasai apapun yang saya perlukan dan bisa jumpa dengan saya. Apa yang diperlukan hanya Allah yang bisa mempertemukannya. Enak. Tidak ada yang lain yang bisa mencukupi selain Allah.
Selain Allah hanya jalan. Kalau Allah mau memberi lewat siapa saja sampai kepada kita. Kalau Allah tidak memberi, tidak ada yang bisa memberi. Bergabung jin dan manusia berjanji akan memberi, tapi Allah tidak menghendaki, tidak ada yang terjadi. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tapi Allah tidak menghendaki tubuh ini, ciptaannya ini terluka, celaka, tidak celaka. Tidak jatuh sehelai rambut pun, kecuali harus dengan izin pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yakin begini, tenang. Selama ini kita bukan kurang rezeki, tapi kurang apa? Kurang yakin. Padahal Allah sudah janji, ana indadh-dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Karena kita tidak yakin, itulah yang menimpa kita. Jadi tidak ribet kan? Yang membuat kita tercukupi karena pinter? Bukan. Karena hebat? Bukan. Karena kerja sangat keras? Bukan. Yang membuat kita dicukupi oleh Allah sesuai janjinya adalah bulatnya keyakinan kita kepada Allah. Kalau sudah bulat keyakinan kita kepada Allah, kita bekerja bukan untuk mencari, bekerja itu untuk ibadah. Karena Allah nyuruh kita ibadah, ya sudah, niatnya ikhlas, caranya benar. Mau kapan waktunya rezeki, mau berapa jumlahnya, ya itu suka-suka yang paling tahu lah. Kadang dikasih, kadang ditahan, kadang dilapangkan, kadang disempitkan, kadang diambil, ya terserah yang punya langit dan bumi lah. Kita melempeng saja, semua yang Allah takdirkan kita sikapi dengan sikap jadi amal ibadah. Dikasih syukur, fakana khairullah. Disempitkan oleh Allah, sabar, fakana khairullah, itu baik baginya. Diambil oleh Allah, ridho, faman rodiya falahu ridho, nggak ada ruginya. Waktu kita di rahim, rezeki kita cukup. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi lupa saya ngomong apa tadi. Sekali bersin langsung hilang apa? Hah? Rahim. Waktu bayi siapa yang mencukupi? Yakin? Sampai detik ini siapa yang mencukupi? Kalau ada umur besok lusa siapa yang cukupi? Sudah gitu. Mau dunia seperti apa saja, mau presidennya siapa saja, tetap yang mencukupi kita adalah Allah. Di Palestina sekarang berat sekali ujiannya, tapi yakinlah Allah tahu laparnya, perihnya, rasa sakitnya, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencukupi dengan berbagai caranya, di antaranya digerakkan sumbangan lewat siapa yang Allah kehendaki jadi amal soleh. Jadi kita harus sangat serius memeriksa ketergantungan hati kita ke siapa. Jadi harus dilatih dari sekarang supaya putus berharap dari siapapun kecuali hanya kepada Allah.
Karena segala-galanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Tidak ada satupun kecuali semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, seluruhnya dalam genggaman Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang bisa sampai kepada kita kecuali dari Allah. Allah yang menggerakkan. Jadi lebih tenang. Lebih tenang. Apakah gaji menjamin kita? Kalau gaji menjamin, ini wajah-wajah belum gajian ya Kak? Benar. Gaji itu hanya salah satu jalan rezeki. Tidak boleh disandari. Kalau hanya mengandalkan gaji, berapa banyak yang tidak jelas gajinya? Berapa banyak yang gajinya sedikit, anaknya banyak. Hidup semuanya. Suatu saat dijemput seorang pilot mobilnya, supir. Tolong doakan saya lupa berapa tahun jadi honorer, belum diangkat-angkat. Tahu tidak gaji saya berapa? Oh, tidak tahu. 500.000. Tapi saya lihat badannya dari belakang gede. 500.000. Bajunya bagus. Berat loh, Sekarang kontrakan mau habis. Pusing saya memikirkannya. Tinggalnya di mana? Di kontrakan. Masih tidak? Masih. Dari dulu kebayar. Anak sekolah, untuk ongkos, untuk jajan, berat sekali. Masih sekolah tidak? Masih ternyata. Jadi masih terus. Yang dipikir gaji yang 400.000. Dia tidak tahu, tidak diingat. Tiap ada yang nyuruh, tolong antar ke sana 100. Ambilkan itu 50. Dikumpul-kumpul 4 juta. Tetap yang dipikir 500. Allah ngasih rezeki sesuka Allah. Lewat jalan mana saja. Tidak harus terpikir. Tenang hadirin. Allah sudah tahu keperluan kita. Karena yang menciptakan keperluannya juga Allah. Kenapa kita harus lapar? Siapa yang bikin lambung? Allah. Siapa yang bikin paru-paru? Allah. Allah siapkan gratis. Karena kalau harus bayar, jarang napas. Kenapa saudara peyang begitu? Belum napas hari ini. Gak bisa. Karena napasnya sering digratisin. Coba kalau harus bayar kayak kemarin, terus bawa tabung oksigen ke sini, penuh ini masjid oleh tabung, ya kan? Benar atau benar? Nikah. Maaf kalau cerita ini, dulu ada santri datang, doakan saya mau nikah. Ya semoga dimudahkan, diberkahi. Tapi saya gelisah. Kenapa? Saya khawatir tidak bisa membiayai. Adik usia berapa? 25 tahun. Selama ini rezekinya ada. Oh alhamdulillah saya ada. Itu calonnya umurnya berapa? 25 juga. Ada enggak rezekinya? Ada, saya lihat. Terus gimana nikah jadi pada enggak ada? Nikah tuh ngegabung dua rezeki, betul? Sudah tidak usah langsung semangat ya, ada ujian. Tiap yang diciptakan, wama min da'abatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di dunia ini kecuali Allah
pemberi rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya. Jelas adik-adik? Nah, ini banyak yang mau kuliah, banyak yang stres. Saya semester 2, saya khawatir nanti kalau saya selesai kuliah saya nggak dapat kerjaan. Kenapa jauh-jauh amat? Emang saudara bakal lulus? Emang saudara pasti hidup 3 tahun lagi? Daripada ribet yang akan datang, sekarang aja kuliah yang benar. Maksimalkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah. Perlu tisu, tinggal begini. Karena ini di bawah naik sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Allah yang ngatur semua. Enak hidup ini. Saya juga pernah batuk, kok nggak ada yang ngasih tisu, ya begitulah garisnya, dan harus ngambil sendiri. Jadi mau kuliah, ada Allah. Allah yang paling tahu bakat karakter kita, kemampuan kita, intelektual kita, karena Dia yang menciptakan otak, fisik. Ingin, boleh minta ke Allah. Ingin kuliah apa, minta ke Allah. Istikharah, karena yang paling tahu, yang paling pas untuk kita ya pencipta kita. Benar? Jangan karena teman ada itu, katanya ini, kata itu boleh, tapi nggak tawakal kalau nggak istikharah. Ya Allah, hanya Engkau yang paling tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Saya mohon padamu, mana tempat kuliah terbaik dan agak mahal, tolong bayarin. Gak usah ngomong gitu ya. Kalau Allah menghendaki saudara di sana, gak usah diatur, suruh Allah yang bayarin. Yang penting kita dapat pilihan terbaik oleh Allah. Caranya bagaimana? Sempurnakan sekarang waktu yang ada supaya kuliahnya disukai Allah, belajarnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Allah melihat kelakuan kita setiap saat. Kalau kita jadi ahli takwa, Allah ngatur. Perkara uang itu gak ada masalah, itu penjahat saja yang zolim dikasih rejeki. Benar? Masa kita tidak? Tapi kenapa penjahat dikasih uang banyak? Saudara mau banyak atau mau cukup? Ya sudah, nggak usah rewel. Mikir apa? Jangan risau tentang kuliah. Saya nggak keterima. Ya, taubatlah. Nggak keterima ke sana, nggak apa-apa. Tidak harus kita masuk surga lewat kuliah di tempat yang kita tuju. Benar? Mungkin yang kita inginkan ini bikin kita ujub, merasa beda dari yang lain, merasa jadi sombong, jadi suka meremehkan orang gara-gara kampusnya ini kampus yang ternama. Hati-hati, itu ujian. Nggak usah kecil hati. Jodoh, ada yang stres mikirkan jodoh. Gak usah nunduk deh, adek kan masih kecil, yang masih jauh. Gimana ya? Saya laku enggak? Enggak tahu. Saya kan bukan pembeli. Ikhwan, ketahuilah semua akhwat itu ciptaan Allah. Tidak ada satupun akhwat di dunia ini kecuali Allah yang menciptakan, Allah yang menggenggam, Allah yang membulak-balik hatinya. Akhwat sama ikhwan juga ciptaan Allah, tinggal minta kepada penciptanya. Betul? Ya Rob, teman saya sudah Engkau beri, tinggal saya dari 5 sahabat sejati ini.
Gimana gitu ya Allah, Engkau juga sudah tahulah perasaan saya tertekan. Nggak usah begitu doanya yang baik-baik saja ya nggak? Karena yang membuat saudara tertekan juga izin Allah. Mana ada yang mau sama saya suudon, habis wajah saya pas-pasan, itu yang enak ya nggak? Daripada hidung kelebihan, bibir kelebihan. Nggak apa-apa, tapi bibir saya tebal justru bagi calon itulah yang eksotis. Oh iya, kalau Allah menakdirkan jodoh tidak ada yang menghalangi. Tapi calon mertua enggak mau. Saudara nikah dengan siapa? Dengan anaknya kan? Ya, tapi masalahnya tinggal bicara kepada yang membulak-balik setiap hati. Ya Allah, Engkau saksikan calon mertua sepertinya enak lihat saya. Kalau memang jodohnya, bismillah datang saja ke sana. Aneh, sebetulnya saya tuh enak lihat saudara, tapi sekarang pengen ngemodalin. Nah, sayang, itu cuman mimpi. Dah, tenang saja. Kalau nggak dikasih, gak apa-apa. Tidak harus keinginan kita tercapai. Yang penting yang terbaik pilihan Allah. Kalau gitu bolehkah kita punya keinginan? Silahkan. Tapi jangan sampai keinginan kita menjauhkan dari Allah. Kalau mau punya keinginan, inginkan apa yang disukai Allah, itu lebih jadi amal. Benar? Kalaupun nanti Allah tidak ngasih, gimana? Ya gak apa-apa. Kalau kita sudah istiqoroh, sudah memasrahkan ke Allah, dan ternyata tidak jadi yang kita inginkan, hati ini akan dikondisikan oleh Allah ridho ke takdir. Mungkin pernah dengar yang menjelang menikah, dua pasang, dua-duanya batal. Dua pasang. Yang satu menjerit-jerit histeris karena dibatalkan, membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Orang tuanya merasa terhina, akan memberikan somasi. Tapi yang satu lagi kasusnya sama, sujud syukur, padahal besoknya mau pernikahan akad. Kenapa ini tersakiti? Karena tidak pakai istiqoroh. Ini istiqoroh, kalau bagus jadi, kalau enggak jangan. Tapi kenapa sudah undangan disebar, baru sekarang batalnya? Ya enggak apa-apa, kan semuanya ujian, betul? Lebih mantap ujiannya daripada batal sebelum pakai undangan. Ini kan lebih mantap, tinggal buat maaf, pernikahan akad besok rupanya tidak dilaksanakan. Qadarullah, ada hal yang membuat ini tidak bisa terlaksana besok. Semoga menjadi kebaikan bagi yang berniat datang dan menjadi hikmah bagi semua. Allah lah penguasa takdir. Mohon maaf, beres. Malu kenapa malu? Apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Apa urusan kita malu kepada orang? Wajah saya mau ditaruh di mana? Di sana saja. Di mana lagi? Dalilnya jelas, faman rodiya falahu ridho, waman sakito falahu sakhut. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Nanti dibuka hati kita, jadi lebih nyaman. Sepertinya bekal sakit hati, tapi kalau Allah membuka hikmah, tidak sakit, biasa saja. Sakit itu kalau kita tidak ingat kepada Allah. Bisnis, ini bisnis keren nih, ini temennya bekal ngasih order besar. Istiqoroh. Allah yang maha tahu, di balik
bisnis ini apa yang akan terjadi? Apakah mengantarkan kita jadi dekat dengan Allah, atau untungnya itu membuat kita jadi ahli maksiat? Jangan tergiur. Ini orangnya dermawan. Shh, tunggu dulu. Berapa banyak orang yang ketipu karena tergesa-gesa, karena lebih sibuk mengandalkan makhluk. Allah yang maha tahu semua rahasia, Allah yang maha tahu segala yang tersembunyi, Allah maha tahu semua strategi, Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Innallaha bikulli syai'in alim. Istiqoroh. Kalau bagus untuk dunia akhirat mudahkan, kalau tidak jangan. Barusan aja karena bapak telat jadi dibatalkan. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Dunia nggak usah bikin luka di hati. Betul? Wah, harga tanah naik. Bagaimana? Harga tanah naik terus bagaimana? Rumah-rumah makin mahal, kayaknya nggak akan kebeli. Nggak ada masalah. Tidak harus kok beli rumah di dunia ini. Yang harus itu punya rumah di sorga. Saya mah nasib saya mah bakal ngontrak seumur hidup. Terjadi itu. Dan dia suudon ke Allah, ya kan? Dengar ya Pak ya, harga tanah mau naik sebesar apapun, semua tanah milik Allah, semua rumah milik Allah. Kalau Allah mau ngasih mah gak usah mikirin harga, ada aja. Tiba-tiba jodoh dengan seseorang, nah dikasih rumah oleh mertua, udah anaknya dapat, rumah dapat, nasib men. Tapi cicilannya ditanggung. Udahlah hadirin, jangan pakai cemas-cemas. Kalaupun seumur hidup kita ngontrak ya nggak apa-apa. Sahabat Nabi juga yang ahlu sufah tuh 300, kurang gimana solehnya, nggak apa-apa, nggak usah tertekan, nggak usah membanding-banding dengan orang. Ngapain ngebanding-banding? Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, benar? Tapi teman saya udah itu dia udah bisa beli mobil, udah punya rumah. Siapa yang ngasih? Daripada iri sama teman, tinggal minta sama yang ngasih sama teman. Siapa? Bilang, ya Rabb. Gak usah kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, saya tidak mau dengki tapi supaya hati saya terjaga, atau dikasih saya juga. So kalau nggak malu ngomong gitu ya, nggak usah dengki. Orang lain tuh Allah yang ngasih. Kalau mau minta kepada yang ngasihnya. Kita mah malah dengki lagi, malah ngarep-ngarep mobil temennya rusak. Dagang, tahu-tahu ada pedagang yang sama dengan kita, nyesek, takut untung berkurang. Kenapa? Walaupun pedagang berderet, lihat tukang tahu di Cileunyi, di mana? Yang tahu forever itu, sepanjang jalan tahu semua. Apa? Ranca ekek. Bayangkan tukang tahu sebanyak itu. Tapi tetap yang ngebagi rezekinya adalah Allah. Tidak usah jadi minder atau tidak usah jadi sebel, nggak apa-apa. Tapi bener loh, sesudah teman saya dagang bubur yang sama, saya biasanya omzet sehari 300.000, gara-gara ada yang buka sama, saya sekarang omzet jadi 150.000. Gara-gara dia saya rugi 150.000 sehari. Enak aja nyebut rugi. Emang pasti 300.000? Kalau waktunya dikasih 150 ya 150, bukan karena ada pedagang di samping. Ini bisa dipahami tidak hadirin? Kita kan suka ngarang, seakan-akan Allah tuh harus sesuai rencana kita. Rugi saya 2 juta, kata siapa? Saudara untung masih hidup, ya kan?
Enak tidak begitu hadirin? Bisnis mah kalem. Tuh ada yang tukang bubur laku yang pernah diceritakan, ini kisah nyata. Dia bawa keponakannya dididik, laku. Aneh, padahal gerobaknya pinggir jalan biasa saja, tapi lakunya mobil sampai ke sana. Nggak ada yang aneh. Kalau Allah mau ngasih rezeki ya kayak gitu. Kita udah bikin restoran bagus-bagus, yang datang cuman keluarga, jadi gratis dan teman-teman. Kumaha Allah we Raden, ya. Keponakannya ini dianggap sudah mampu. Ayo, nak, kamu dagang yang sama. Buka, qadarullah, laku juga sama. Banyak pakai mobil, beli, padahal baru. Lalu karena lihat pembeli banyak, ini si pemuda ini memfotokopi resep bubur ayamnya. Dikasih ini, kalau mau bikin, ditanya, gak takut banyak saingan? Lah paman saya saja gak berkurang rezekinya gara-gara saya dagang. Kenapa rezeki saya jadi berkurang gara-gara nolong orang? Ini teh jelas tidak saudara melongo beginian? Kita kan takut banget rezeki kita berkurang. Takut itu kalau nganggap ada pemberi rezeki selain Allah. Apalagi kalau yang dagangnya sama-sama saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang hamba hingga menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana apa untuk dirinya. Kalau kita dagang laku, senang tidak? Berarti kita harus senang kalau ada saudara kita yang dagang laku. Kalau kita tidak senang, iman kita tidak bagus. Orang beriman tuh senang dengan kesuksesan seperti yang kita senang kalau kita dapat. Nah, kita itu rada kurang iman, suka kurang senang. Coba ini, ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ini jamaah akhwat, mau dikasih hadiah? Mau tidak? Untuk semua jamaah wanita yang hadir akan diberikan masing-masing 100 juta rupiah. Mau tidak? Dan diongkosin untuk pergi ke Singapura. Senang tidak? Alhamdulillah. Nah, khusus untuk laki-laki masing-masing diberi 500 juta rupiah dan diberi ongkos umroh. Tuh kelihatan wajahnya nggak suka. Cuman ngarang aja iri coba. Siapa katanya mentang-mentang lelaki sama kaumnya 500 juta. Siapa yang mau ngasih? Ini kan ngarang. Kita mah sama yang ngarang aja dengki. Halo? Ngerti nggak ini di dalam hadirin? Ya, pernah tanya ke ibu-ibu mirip kayak gini. Duh, mah tuh adil katanya. Hah, itu teh ngarang, Bu. Kenapa pakai dengki? Siapa yang mau ngasih? Kita mah baru dengar cerita aja udah busuk hati kita, apalagi realita. Itu teh penyakit. Enggak boleh. Harus seneng aja Allah ngasih sama saudara kita. Jelas tidak nih? Biasa welah dunia, ya. Apalagi maaf ya membahas tawakalnya dari sisi ini supaya kita yakin bulat bahwa yang menguasai segala rezeki, segala takdir adalah Allah, supaya tidak bersandar kepada siapapun. Kalau sudah bersandar ke makhluk, kita akan cenderung menjadi hamba makhluk tersebut. Kalau misalkan menganggap perusahaan penjamin, kita tidak mau keluar kadang-kadang walaupun sholatnya tidak boleh karena takut. Padahal yang kerja di sana cuma 20 orang,
di luar banyak sekali, miliaran, nggak kerja di sana bisa tuh. Tenang hadirin, ya, ada Allah. Jadi kita harus serius untuk meyakini bahwa Allah lah penguasa, pemilik, penentu segalanya. Nikmat maupun musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dibacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih. Ada hadis riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, An-Nasai, dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 513. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, apabila seseorang keluar dari rumahnya dan lalu berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan, tiada upaya, illa billah, kecuali dengan Allah, dari Allah. Qala yuqalu, maka beliau berkata, hina idin hudita wa kufita wa wukit. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, engkau telah mendapat petunjuk, diberi kecukupan dan dipelihara. Maka setan pun menjauh darinya. Fayaqulu syaiton akhar, dan berkatalah setan kepada temannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan dipelihara, dilindungi oleh Allah. Kita jarang keluar dari rumah pakai doa ini dengan serius, betul? Padahal hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Ini nanti saudara pulang dari sini tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu detail apa yang akan terjadi. Dan doa ini akan menghasilkan 3: petunjuk, hidayah, kecukupan, perlindungan. Masya Allah. Setan tidak berkutik, mau nipu susah. Tapi berapa banyak yang berangkat tidak doa, atau berangkat doa tapi hanya lisan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Ada aja. Padahal doa itu diijabah kalau hatinya tidak ghaflah, tidak lalai. Bismillah, ya Allah, dengan namamu tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepadamu wahai Allah. La haula, tidak ada asa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun kecuali darimu. Hati itu begitu bulat yakin satu-satunya yang bisa menjaga, melindungi, mencukupi hanya Allah. Oh, nanti diatur oleh Allah, harus ketemu siapa, dapat yang mana. Kalau kita akan ketemu dengan rezeki kita, diatur jalan yang paling baik. Kalau ada yang mau mencelakakan, semua yang akan mencelakakan Allah tahu, dan dalam kekuasaan Allah. Begal, copet, maling, semua itu makhluk-makhluk Allah juga. Allah tahu yang mau maling. Jawab atuh hadirin, tahu tidak? Tapi maling ini rahasia, tahu tidak? Sampai dia tidak tahu siapa yang akan dipaling. Ini ruwet ini, ya. Allah tahu tidak? Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit.
Begitulah hadirin. Kita tidak tahu mana yang bekal nyerempet, mana anjing yang sedang rindu tulang kering. Kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu ini. Mana oli yang tumpah, yang bisa kalau kita ke sana bekal jatuh. Banyak yang kita tidak tahu. Walaupun dari sini ke ujung sana, kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Betul? Allah tahu semuanya. Makanya jangan sok tahu. Berlindung kepada Allah terus. Walaupun sedikit, minta perlindungan Allah. Karena cuma Allah yang bisa memindahkan dari satu takdir ke takdir lain. La yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Ayo andalkan Allah dalam apapun juga. Mau ketemu, mau bikin tugas akhir, mau ketemu dosen, katanya ini dosennya agak nggak boleh nyebut killer. Kalau killer saudara mati ya. Ini dosennya agak tegas gitu. Udah laporkan ke Allah. Ya Rob, sudah 5 kali saya kesini, tidak ada aja. Hanya Engkau, gak usah gitu doanya. Hanya Engkau ya Allah yang bisa melembutkan hatinya. Laporkan ke Allah. Karena yang membulak-balik hati siapa? Allah. Suami pulang takut dimarah istri, laporkan ke siapa? Mertua. Ke Allah. Dari mana Pak? Ya Allah, Engkau tahu. Apa jangan keluyuran terus? Ya Rob, enggak Bu, benar. Saya pulang kantor telat karena di jalan tadi ban meletus. Alasan. Tenang aja. Allah tahu tidak yang terjadi? Tahu. Tenang. Ini ujiannya memang begini. Tidak usah marah, wajar kalau istri menjadi curiga dan sebagainya karena selama ini mencurigakan ya. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Hanya Engkau yang apa komat kamit? Enggak, Bu, lagi istighfar. Gitu dong. Ya, insyaallah. Tenang we. Dan kita enggak bisa membulak-balik hati siapapun. Istighfar, saya salah. Mungkin tadi kelamaan buka HP, kelamaan ngobrol, tidak jaga pikiran, tidak sholat enggak khusyuk. Ini buahnya istighfar. Allah tahu kita istighfar? Tahu. Begitupun ibu, kalau suaminya marah-marah, udah laporkan. Ibu curiga sama suami, ambil wudhu, sholat. Duhai Allah, hanya Engkau yang paling tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Saya tidak mau dilanda seperti ini. Titip ya Allah, titip. Hanya Engkau yang maha kuasa, hanya Engkau yang maha sempurna melindungi siapapun yang Engkau jaga. Enak, betul tidak? Andalkan Allah dalam segala hal. Andalkan Allah dalam segala hal. Katanya para sahabat salaf dulu, sendal tidak ada juga. Ya Allah, di mana sendal saya ya Rob? Engkau maha tahu. Lupa ingat terjadi dengan izin Allah. Mudah bagi Allah dibuat ingat, mudah juga dibikin lupa. Syariatnya memang yang bikin lupa setan, tapi terjadi dengan izin Allah. Allah dalam segala hal hadirin. Coba kita kalau sakit yang diingat siapa? Apa? Kalau saya di mana? Obat yang ada. Obat, dokter, ya kan? Vitamin. Semua itu tidak memberi manfaat kalau Allah tidak mengizinkan. Lagi bercermin, jerawat timbul, apa yang diingat? Salep. Allah. Ya Allah, Engkau simpen jerawat di ujung hidung, pas pisan, besar. Ya Allah. Pasti pikirannya malu oleh orang. Enggak mungkin itu jerawat tumbuh tanpa izin Allah. Walaupun saudara pakai salep setaplok begini, kalau
tidak diizinkan jadi infeksi. Hanya Allah, ya Allah. Wa idza maritu wa huwa fahuwa yashfin. Hanya Engkau yang menyembuhkan jerawat ini. Timbul dengan izinmu, tenggelam dengan izinmu, ya. Tetap Allah lagi. Karena penguasa segalanya adalah Allah. Anak nangis, anak rewel. Anak ciptaan yang menggenggam anak siapa? Nangis dengan izin Allah bukan? Sambil zikir, sambil istighfar, baca ayat kursi. Shh, diam nah. Apa ini? Allah melihat, ya enggak? Kenapa anak nangis disintrekin? Saudara mau disintrek? Kita juga enggak mau. Mending zikir. Tadi sedang ceramah, ada anak kecil SD tiba-tiba naik ke sepeda, naik ke mimbar, ya enggak apa-apa, tinggal dipeluk, ya kan. Ternyata mau pegang mikrofon, hei, udah enggak apa-apa, udah enggak lama, ya udah itu main sendiri, beres. Coba diseleding kan jadi masalah. Hadirin, Allah yang menguasai, Allah yang menguasai. Enak hadirin, benar. Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Tidak ada perantara, tidak ribet untuk berdoa kepada Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi saja, patuh ke Allah, ya, dan yakin agar senantiasa dibimbing Allah kita dalam kebenaran. Hayo ke Allahnya jangan sisa, ya. Tidak ada sekecil apapun nikmat yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Mau belajar ke Allah dulu dong. Yang punya otak ini adalah Allah yang menciptakan. Doa. Mau bicara, doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau apa-apa, doa, minta, karena cuman Allah yang bisa menakdirkan. Enak begitu hadirin. Kita kenapa ke Allahnya jarang sekali? Makhluk-makhluk itu tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau ada anjing galak, takutnya apa? Takut digigit atau gimana? Ada takut yang lain yang bagus? Saya takut digigit anjing. Ada yang lebih tepat tidak? Saya takut Allah mengizinkan anjing ini menggigit. Ada bedanya tidak? Nah, itu kalau tauhid begitu. Karena anjing tidak bisa menggigit kita tanpa izin Allah. Saya khawatir Allah mengizinkan garong datang ke rumah. Coba kalau di rumah banyak kecoa, banyak tikus, itu izin Allah bukan? Jawab hadirin mumpung. Kira-kira kebetulan atau iseng tikus misalkan, masa ya? Atau Allah yang menggerakkan? Hah? Tikus bisa milih tidak? Tikus bertasbih, Pak. Allah yang menggerakkan. Kenapa kamar saudara didatengin tikus? Pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan tikus-tikus berkeliaran? Mungkin Allah ingin mengingatkan kamarnya berantakan, kotor. Seperti kalau pesantren ada yang gatel-gatel, namanya itu apa? Skarbies,
Itu skarbies yang gatelnya luar biasa itu, dia nggak ngerti apa-apa selain bertasbih. Kenapa dikirim ke kamar pesantren itu? Karena Allah tahu pesantren itu gak keurus kebersihannya, kumel, kotor, tidak BRTT, tidak bersih, rapi, tertib, teratur, jarang dicuci, selimutnya kotor. Kirim aja. Harusnya kita astagfirullah ya Allah, kebaca. Nah begitu, kalau yakin Allah yang menguasai itu, tidak ada satupun yang lepas. Saudara kita di Palestina, di Hamas yang punya keyakinan kepada Allah, udah aku yakin nyawa itu nggak akan ketukar ya. Kalau memang harus meninggal, ya nggak ada masalah kita meninggal. Yang penting husnul khotimah. Dalam sesulit apapun ya Allah melihat kesulitan kita, laparnya, lukanya, sakitnya, sedihnya, semuanya diketahui oleh Allah dan kembalikan kepada Allah. Seperti mijit-mijit kantong botol begitu ya, dihisab itu ya. Iyalah, tidak ada satupun yang kita lakukan, kita katakan kecuali harus dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya apa? Jangan pernah berhenti untuk berlindung, berharap, meminta kepada Allah setiap waktu, apapun juga, karena segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Dan jangan berharap dari makhluk, jangan ingin ditraktir, jangan ingin diongkosin, jangan ingin diberi ya. Coba bersihkan hati dari berharap ke makhluk, izzah kita terjaga, tenang. Kalau kita berharap ke makhluk, kebaikan kitanya jadi acting, kita jadi baik, kita jadi nyapa, kita jadi ramah, karena ada maunya, gak jadi amal. Kalau mau baik, baik saja. Jangan ngarep apa-apa. Kalau ngarep-ngarep, giliran ada takdirnya, kita jadi menganggap dia jadi rezeki. Kalau nggak ada takdirnya, si pelit gitu. Jangan. Kalau nggak berharap, anteng saja. Berharap tidak berharap ke makhluk, tetap saja yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yakin Allah yang maha memberi, tenang saja, tenang saja. Allah sudah tahu kok kita ingin, ya. Allah tahu kita bertahan supaya tidak berharap, bermujahadah hati ini. Nanti Allah beri pada waktu yang paling tepat. Kalau nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Emang harus? Enggak. Tapi teman-teman saya udah pada punya sepeda, punya motor, saya jalan kaki. Emang kenapa? Nggak dikasih kan tidak berarti jelek, betul tidak? Nggak harus ngebanding-banding. Syukuri yang ada. Demikianlah hadirin sekalian. Kelihatan wajahnya lebih ringan, kan? Benar atau benar? Yang bikin menderita tuh berharap kepada selain Allah. Jangan. Terima kasih. Alhamdulillah. SSG diumumkan lagi. Alhamdulillah, jangan berharap. Teman-teman, angkatan 48 sudah dibuka. Mintalah istiqoroh, ya Allah, kalau SSG ini akan membuat saya tambah yakin padamu, membuat saya semakin bisa berbuat lebih banyak dalam hidup ini, makin saya makin berkualitas, saya mau ikut berlatih. Itu saja ya. Sama mau datang ke sini juga, ya Allah, Engkau tahu siapa si Agim yang sebenarnya. Nggak usah gitu-gitu amat ya, biasa aja doanya. Engkau tahu ilmunya Agim itu apa aja lah, bicaranya benar atau enggak, hatinya kemana aja Engkau tahu, apakah ceramahnya dia sendiri mengamalkan atau tidak,
Engkau maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Sekiranya majelis di DT ini ada kebaikan, mudahkan saya, dan mudahkan saya memahami hanya yang benar, dan tolong jaga ya Allah yang pakai sorban itu supaya jangan kemana aja ngomongnya gitu. Doalah. Allah tahu persis siapa penceramah ini, benar? Enak kan? Adil. Ya sudah. Terima kasih yang mau ikut SSG, silahkan ya. Mudah-mudahan ini jadi jalan tambah yakin, tambah manfaat. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, terima kasih atas doanya. Kemarin sudah kunjungan ke kamp pengungsi di Jordan, perbatasan Jordania dengan Palestina. Terima kasih. Sekolah yang ada di perbatasan itu juga bagus, alhamdulillah ya, bermanfaat. Kalau yang di jalur Gaza, saya lihat videonya, pabrik air minum, truknya rata-rata hancur karena dibom, terbalik. Hanya mudah-mudahan mesin-mesinnya masih bagus, mesin pabrik air minumnya. Kalau masjid, alhamdulillah, informasi terakhir utuh, masjid dan pesantren Baitul Quran di jalur Gaza ini, Allah yang melindunginya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita baca Fatihah sambil bersedekah ya. Silakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha tahu segala-galanya, wahai yang maha menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat, wahai yang maha tahu setiap aib yang kami tutup-tutupi dan sembunyikan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh ini, sebusuk apapun hati kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapa kami.
yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni jikalau kami pernah banyak melukai hati, mencoreng aib di wajahnya. Jadikan umur yang tersisa ini jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, ya Allah. Bahagiakan di dunia ini, bahagiakan di alam barzakh, bahagiakan di sorga kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dan selamatkan keluarga kami seluruhnya. Jadikan kami menjadi keluarga yang beriman teguh, berakhlak mulia. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal, barokah. Jauhkan dari setiap yang haram dan subhat. Limpahi keluarga kami dengan ilmu yang manfaat. Jadikan jadi ahli Qur'an-Mu, ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quran. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Jadikan hidup kami indah dengan keindahan Al-Quran. Ya Allah, jangan pernah biarkan kami jauh dari Al-Quran-Mu. Ya Rabb, jadikan siapapun yang hadir ini benar-benar menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Berikan ketenangan bagi yang hatinya selalu resah gelisah. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan dan dililit hutang. Berikan kemudahan bagi yang dihimpit masalah, ya Allah. Berikan terkabulnya hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya, yakin padamu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu, hati yang selalu ingat padamu, yang tidak berharap selain berharap hanya padamu. Cabut takut di hati ini, selain takut jauh darimu. Hujamkan di hati ini, ya Allah, rasa cinta yang selalu menggebu, cinta padamu. Jadikan hati ini merasakan indahnya rindu, ya Allah. Rindu ingin bisa berjumpa denganmu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini membuat kami silau. Jangan biarkan hidup di dunia ini membuat kami betah. Berikan kepada kami umur terbaik. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Duhai Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala-galanya. Saudara kami di Palestina, tidak ada yang luput dari pengawasan-Mu. Tolonglah saudara kami, ya Allah. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Lindungi saudara kami dari kebiadaban, kekejaman kaum Zionis. Kuatkan imannya, ya Allah. Sempurnakan keyakinannya, gelorakan perjuangannya. Berikan kemenangan, ya Allah. Berikan sakinah di hatinya dalam keadaan apapun. Hibur yang hatinya sedang sedih, ya Allah. Gantikan setiap kehilangan dengan penggantian yang lebih baik. Ya Allah, cukupi, ya Rabb. Engkau maha tahu segala yang lapar, yang haus, yang sakit. Hanya Engkau yang kuasa mencukupinya. Ya Rabb, setiap yang wafat ampuni, jadikan syuhada. Bebaskan Masjidil Aqsa, ya Rabb. Mudah bagimu, ya Karim. Hanya Engkau yang kuasa atas segalanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan kepada negeri ini para pemimpin yang bertakwa, para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi.
Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang membuat kami jauh darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Simbol persahabatan Indonesia untuk Palestina. Yuk teman-teman. Setelah mereka mendapatkan bahan pangan, mereka mendapatkan bantuan kapal musim ini, mereka akan meriksa aneh di sini. Insya Allah DT Peduli berkomitmen selama 12 bulan ke depan akan terus mengirimkan bantuan titipan dari para donatur dan jamaah dari Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas bantuan, kepercayaan, dan juga doa-doa dari Bapak Ibu semua untuk saudara kita di Palestina. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @AAGIM, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @AAGIM. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.